Ya, Ah, wah, maaf sekali ini baru pertama kali. Oke, nah, gimana? Jadi tadi yang seperti saya sampaikan di akhir bahwa Pancasila yang kita bicarakan bukan konseptual teori sebagai ya, ideologi, sebagai sebuah konsep dengan harapan supaya ini bisa kita nikmati, ini kita bisa terapkan, implementasikan, dan mudah-mudahan generasi berikutnya ini tidak lagi apa ya merasa bahwa Pancasila itu hanya sebuah teori tidak jelas, abstrak, mhm, dan apa sesuatu yang ya itu slogan begitu. Tetapi ini betul-betul diri kita sendiri. Ini tidak jauh dari diri kita. Ini dari dalam diri kita, sebagaimana mhm. para founding fathers katakan. Mungkin kalau dari Pak Utoro ada sedikit yang mau ditambahkan dulu. Iya, jadi kolaborasi Pancasila atau diskusi kita tentang Pancasila ini memang bukan sesuatu yang apa namanya tingkat tinggi gitu, bukan ya Mas ya, bukan Ya, ya, filosofis, bukan. Ini adalah pandangan pragmatis tentang Pancasila gitu. Atau mungkin lebih rendah hatinya adalah ini pandangan rakyat kecil tentang Pancasila, karena Pancasila ini ya, bukan hanya miliknya para politikus, bukan hanya miliknya para kepala negara, para apa namanya punggawa-punggawa negara, tetapi hmm, milik seluruh hmm, rakyat Indonesia. Dan pembicaraan kita kali ini lebih melihat Pancasila sebagai value, sebagai belief, sebagai understanding, sebagai mindset gitu. Dan hmm, melihat Pancasila sebagai value adalah sebuah hal yang menurut saya sangat bermanfaat, sangat implementatif. hmm, Dan kita hmm. bersyukur Mas Albert bahwa para pendiri-pendiri bangsa, para founding fathers kita telah menemukan Pancasila atau Betul. telah apa istilahnya ya, mengkristalkan Pancasila. Pancasila ini sebagai Ya, pandangan hidup, filosofi, value-nya rakyat Indonesia, dan ini menjadi sebuah mutiara, menjadi sebuah kekayaan yang luar biasa bagaimana kita berproses dengan orang-orang Indonesia. Jadi kalau kita ingin ya, mengetahui value-nya orang Indonesia, kita nggak perlu tanya-tanya, udah Pancasila itu gitu ya. betul. Dan kalau kita Iya, berbicara kolaborasi, ini sebenarnya tidak hanya kolaborasi ya, tapi sebenarnya bidangnya lebih luas. Karena kolaborasi ini kan kesannya kita mendirikan organisasi, mendirikan apa, membuat sebuah kegiatan bareng gitu ya ya, Mas. Tapi ya, sebenarnya ya. nggak seperti itu. Karena kolaborasi Hmm, ini sebenarnya menyangkut hal-hal lain yang berhubungan dengan hubungan antara manusia. Contoh misalnya, hmm, ketika kita menjual misalnya, menjual produk. Kemudian ketika kita presentasi, kita menawarkan produk. Ketika kita mempersuasi, ketika kita melakukan motivasi, ketika kita memimpin, ketika kita memanage atau manajemen, dan kegiatan-kegiatan lain yang berkait, termasuk mengajar ya, mengajar, coaching, ya, dan sebagainya, ya. ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Dan ketika kita Hmm, berhubungan dengan manusia, maka value menjadi sesuatu yang penting. Mungkin banyak teman-teman yang merasa kesulitan, penjualan saya menurun dan saya belum tahu cara hmm, menjual. Atau persuasi hmm, saya terhadap tim saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, dan sampai hmm, saat ini saya masih mencari caranya. Dan ini mungkin hmm, menjadi salah satu jawabannya, karena orang yang market yang Anda menjadi segmen yang produk Anda jual itu adalah orang-orang Indonesia. Kemudian orang-orang yang hmm, Anda pimpin adalah orang-orang Indonesia dan hmm, sebagainya. Dan mereka yang Anda pimpin, market yang Anda ingin menjual produk Anda, mereka memiliki value. Dan ya, value itulah konon katanya ya, yang membuat seseorang memutuskan untuk menjual, mengikuti dan sebagainya. Dan value itu adalah Pancasila yang kita sudah tahu bersama. Ada ketuhanan hmm, yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan hmm, Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah ya, value-value yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan asumsinya kalau seluruh rakyat Indonesia itu bangsa Indonesia, maka seluruh orang yang ada di Indonesia ini memiliki value Pancasila. Sehingga kita bisa melakukan hmm, banyak bentuk kolaborasi, Mas, antara orang dengan hmm. orang, antara organisasi dengan organisasi, antara lembaga dengan lembaga, antara perusahaan dengan perusahaan, dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan value-value Pancasila itu, Mas Albert.
Iya, ya, makasih Pak. Mungkin karena apa namanya tadi kita sempat terputus dan beberapa teman-teman yang baru bergabung, sedikit apa ya, cuplikan yang sebelumnya tadi bahwa kolaborasi ini penting karena tadi dikatakan Pak Utoro tidak ada satupun yang kita antara kita manusia yang tidak berkolaborasi. Kita Ya. semua hidup membutuhkan kolaborasi. Lalu Mhm. kolaborasi itu bisa terjadi kalau kita punya value yang sama, gitu ya. Tadi Yes. tadi Ya. saya sempat menyampaikan menambahkan bahwa Pancasila bangsa ini juga lahir dari kolaborasi beragam kekuatan Mhm. dari dalam, dan Pancasila sendiri bahkan sampai ada yang waktu itu sempat menyampaikan tentang kalau diperas ya dari 5 3 sila jadi satu sila bicara soal gotong royong, dan itu bicara soal Mhm. mewakili suasana Mhm. batin dari mana kolaborasi di antara masyarakat Indonesia. Dan tadi Pak Utoro juga sudah menyampaikan Ya. kisahnya bagaimana Pak Utoro sebagai coach, sebagai mediator itu menyelesaikan konflik-konflik yang Mhm. ada menggunakan nilai-nilai dari Pancasila. Dan Mhm. kolaborasi itu sendiri ternyata kita punya resep kolaborasi ala Indonesia, gitu. Kolaborasi Ya. yang dari dalam Indonesia. Karena kalau kita semua ini punya value apa orang Indonesia dan value kita adalah value-nya Pancasila, berarti kita punya value yang sama, gitu. Kita bisa berkolaborasi karena Pancasila itu sendiri digali dari antara kita sendiri. Dan kalau kita Mhm. sekali lagi kalau kita punya value yang sama, value dari Pancasila, maka kita punya kesempatan, punya peluang untuk bisa mudah berkolaborasi. Nah, mungkin ada di Yes. bagian ini yang Pak Utoro mau apa ya, mau pertajam, mau lucutkan lebih dalam lagi bagaimana Pak supaya Bapak mengeksplor lebih dalam lagi kolaborasi resep ala Indonesia ini, gitu Pak. Oke, luar biasa. Ya, Dan ya, apa namanya, lebih dalam tentang kolaborasi Pancasila ini sebenarnya lumayan sederhana. Dengan asumsi bahwa hmm, kita semua ya memiliki makna tentang Pancasila dan sila-sila yang ada di Pancasila. Apa namanya, hmm, ketika kita melakukan kolaborasi dan karena kolaborasi itu harus punya value yang sama, dan bagi kita orang Indonesia kita memiliki peluang yang luar biasa Mas untuk berkolaborasi. hmm, Kenapa? Karena kita hmm, bermodal value yang sama gitu ya. ya, Value ya, sebagai orang Indonesia yaitu 5 sila itu. Saya ingin berikan contoh ya, gini Mas. Betapa kita itu tidak bisa tidak berkolaborasi. Tentu tadi saya dan ya, Mas Albert dan teman-teman semua para pemirsa Instagram Live ya, pada malam hari ini tadi sudah makan malam mungkin ya. Ketika kita makan ya, malam, makan hidangan yang kita makan, kita menyadari bahwa apa yang kita makan itu bukan semuanya hasil produksi kita sendiri. Mungkin kita ya, bekerja dan menghasilkan uang, tapi nasi yang kita makan, padi yang menghasilkan nasi itu mungkin ditanam oleh banyak orang. Kemudian hmm, padi giling menjadi beras dilakukan oleh banyak orang. Sayur-sayuran yang kita makan merupakan hasil kolaborasi banyak orang. Lauk yang hmm, kita makan hasil kolaborasi dari banyak orang. Piring yang kita pakai untuk makan hmm, hasil kolaborasi dari sekian pekerja di pabrik piring gitu ya. Kemudian hmm, akhirnya barang-barang itu bisa sampai di rumah kita hasil kolaborasi dari orang-orang yang bekerja di bidang logistik gitu. Dan ya, wow, luar biasa. Hanya makan malam saja itu adalah hasil kolaborasi dari demikian banyak orang. Dan hmm. Mas Sampai kadang-kadang kita menghadapi kolaborasi yang seret gitu ya, kolaborasi yang ada Oh, masalah gitu. ya, Kemudian bahkan kolaborasi yang menjadi konflik gitu. Dan ya, kita ingin menyelesaikannya. Kemudian cara-cara hmm, menyelesaikannya seperti apa? Mungkin teman-teman lupa bahwa sebenarnya cara itu sudah ada di depan kita, yaitu dengan hmm, memahami value-value orang yang ada di depan kita, yang berkolaborasi dengan kita. Dan kita juga hmm, tidak perlu terlalu susah-susah untuk apa sih value orang-orang itu, karena kita sudah hmm, tahu value-nya adalah Pancasila, yaitu hmm, ketuhanan yang Maha Esa. Mas Abed mungkin hmm, sering mendengar dan melihat bahwa orang yang berkolaborasi untuk keagamaan itu lancar di Indonesia. Mau mendirikan masjid, gereja, vihara, kelenteng dan hmm, sebagainya, nggak ada yang apa ya mangkrak gitu ya Mas. hmm, ya, Meskipun mungkin butuh waktu gitu ya.
Ya. Tetapi selesai gitu, tidak ada yang namanya masjid mangkrak, gereja mangkrak, kelenteng mangkrak, vihara mangkrak, pura mangkrak, nggak ada. Karena seluruh orang Indonesia memiliki value ketuhanan yang Maha Esa, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan urusan ke arah Tuhan, mereka akan sangat oke untuk berkolaborasi gitu. Kemudian yang kedua, Hmm. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita Hmm. memahami, menghargai, menghormati setiap orang sebagai manusia. Ya. Manusia yang memiliki self-esteem, manusia yang memiliki keunikannya masing-masing, sehingga muncul toleransi, empati, dan sebagainya. Bayangkan, kolaborasi yang diwarnai dengan value, toleransi, saling menghargai, saling menghormati, dan sebagainya, tidak ada Ya. tidak ada yang tidak berhasil, Mas. Hmm. Bayangkan gitu. Seperti kolaborasi kita pada malam hari ini, saya menghormati Mas Albert, Mas Albert menghormati Ya. saya, kita saling empati, kita saling toleransi, Ya. kita saling Ya. memperhatikan, kita saling menjaga gitu ya. Maka Ya. kolaborasi-kolaborasi yang seperti itu akan menjadi kolaborasi yang langgeng, yang produktif, yang apa namanya, mungkin akan menjadi magnet bagi orang-orang yang lain untuk juga ikut berkolaborasi dan sebagainya. Persatuan Indonesia, kerakyatan, kemudian keadilan sosial, Ya. ini adalah value-value yang bisa dipakai. Tidak hanya di dalam hal kolaborasi organisatoris atau dua orang yang berkolaborasi, tetapi dalam berbagai macam kehidupan. Menjual, Ya. mendidik, mentraining, memanage, mengelola, dan Ya. sebagainya. Semuanya, bahkan mungkin seluruh aspek kehidupan kita, baik individu, sosial, bisnis, dan sebagainya, ini sangat membutuhkan kolaborasi, dan Ya. kolaborasi sekali lagi membutuhkan value yang sama. Dan kita ini 200 berapa puluh juta memiliki value yang sama, dan ini peluang bagi kita untuk berkolaborasi sebenarnya dengan kolaborasi value Pancasila, Mas Albert. Iya. Iya. Jadi menyenangkan sekali malam hari ini, sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang bisa kita cerna, kita bisa langsung terapkan, kita bisa langsung implementasikan. Nggak terlalu panjang memang, nggak terlalu Hmm. lama memang, kita setting diskusinya sebentar supaya apa ya, sedikit demi sedikit gitu ya, kita cerna tiap Sabtu gitu ya, kita akan coba Hmm. diskusikan, dan itu kita bisa kemudian praktekkan, kita bisa punya waktu untuk kemudian terapkan. Nah, malam hari Hmm. ini kita bicara soal kolaborasi, jadi kita mesti ingat kalau kolaborasi itu value-nya sama, dan kalau value sama ini kita tidak perlu bingung-bingung value-nya yang kita hadapi itu Hmm. apa, karena itu ada di Pancasila, itu sudah ada di dalam Hmm. diri kita semua. Dan kita ingat, langsung ingat ya, jadi sila-sila dari pertama tadi, kita punya Tuhan yang sama, kita artinya kita punya hal yang sama, yaitu kita berketuhanan, kita memiliki Tuhan gitu. Lalu yang kedua, kita sama-sama menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, demi persatuan. Yang keempat, kita juga punya cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan tentunya sama-sama berkeadilan, ya, keadilan yang baik bagi setiap kita. Dan terima kasih Pak Utoro buat malam hari ini tentang kolaborasi Pancasila. Pancasila tidak lagi, sekali lagi, bukan sekedar teori, tapi Pancasila menjadi kekuatan, menjadi sumber solusi, menjadi juga apa namanya, value bersama yang kita diingatkan lagi. Pancasila itu hidup di antara kita, Pancasila itu ada di antara kita, dan mungkin kita bisa membayangkan ya, bagaimana kemudian ada kolaborasi-kolaborasi yang lebih besar dari kecil, yang dari desa, kecamatan, kabupaten, sampai yang jauh lebih besar, sehingga Hmm. akan mempermudah kita jadi menguatkan kita, menolong kita sesama anak bangsa, lebih jadi mencapai cita-cita bangsa yang adil dan sejahtera. Mungkin Hmm. ada tambahan Pak Utoro? Oke, mungkin dari saya Ya. sedikit aja, Mas. Hmm. Coba kita bayangkan, Mas, kalau Hmm. seandainya seluruh desa yang ada di Indonesia, desa dengan desa berkolaborasi, kecamatan Ya. dengan kecamatan berkolaborasi, Ya. kabupaten dengan kabupaten berkolaborasi, provinsi dengan Hmm. provinsi, kemudian pulau dengan pulau, Hmm. sekolah dengan sekolah, universitas dengan universitas, Oh. lembaga-lembaga dengan lembaga yang lain, kemudian kementerian dengan kementerian yang lain,
perusahaan dengan perusahaan yang lain, antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, tokoh-tokoh masyarakat dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Mereka ini sebenarnya adalah orang-orang, lembaga-lembaga, entitas-entitas yang sudah siap berkolaborasi gitu, karena kita memiliki value yang sama. Dan untuk berkolaborasi syaratnya tadi adalah value yang sama. Sehingga sebenarnya tinggal satu jentikan jari aja. Kalau teman-teman memang ingin dan memiliki semangat yang besar untuk membangun bangsa kita, kita sudah siap untuk berkolaborasi dengan siapa saja. Karena kita adalah Indonesia, kita memiliki value yang sama. Ada 5 value besar yang kita miliki, yaitu Pancasila. Iya. Ya, kalau di dalam sebuah teori, ya ini menyebut teori apa namanya NLP mungkin ya, anchor. Nah, saya jadi ingat soal anchor ini. Nah, kalau kita ini ada budaya anak-anak muda itu seringkali high five tos gitu ya istilahnya begitu. Jadi betul. Ya betul. Nah, ini 5 ini Pak. 5 ini mengingatkan kita kepada 5 sila gitu ya. Pancasila ya. Betul, tos ya. Ketika kita tos gitu, kita bisa berkolaborasi karena kita ingat kita sama-sama punya 5 nilai gitu. Ya, jadi ketika kita mengajukan bahwa saya punya 5 nilai, Bapak juga punya nilai yang sama, kita tos gitu ya. Jadi kita bisa gitu ya. pasti Pancasila. Jadi jadi malam hari ini menyenangkan sekali bisa disegarkan kembali, energi kita muncul kembali bahwa bergairah kembali dengan Pancasila yang akan kita peringati 1 Juni nanti gitu. Jadi hari lahirnya Pancasila bukan seperti yang pertemuan sebelumnya, ya bangkit itu bukan sekedar bangkit sekali lalu mati atau berhenti gitu, tapi bangkit itu dinamis, bangkit itu terus. Nah, kelahiran Pancasila mari kita terus maknai, bukan hanya sesekali, hanya 1 Juni, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita terus kerjakan, kita praktekkan. Dan sekali lagi tadi terakhir dikatakan, yuk kita jadi katalis ya, jadi mempercepat antara desa dengan desa, instansi dengan instansi, dimulai dari kita, dimulai dari sekarang sampai kita akan melihat kenyataan mimpi kita bersama Indonesia yang sejahtera, makmur dan berkeadilan. Terima kasih Pak Utoro buat sama-sama malam hari ini. Ya, makasih. Kita ketemu lagi Sabtu depan, minggu depan, insya Allah. Tema kepemimpinan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sehat semua. Kita bisa ketemu lagi minggu depan. Ya. Terima kasih.